Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, tidak lama lagi tahun 2024 akan tiba. Tahukah kalian, beberapa waktu belakangan ini umat Islam sedang ramai membahas isu yang berkaitan dengan tahun 2024. Salah satu di antaranya adalah isu tentang berkumpulnya ulama seluruh dunia yang kabarnya para ulama tersebut sedang menanti kedatangan tahun 2024. Ada apa dengan tahun 2024? Mengapa ulama seluruh dunia berkumpul menanti kedatangannya? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Tahun 2024 mungkin akan menjadi tahun momentum yang krusial bagi umat Islam. Pasalnya, menurut isu yang beredar, para ulama seluruh dunia kini tengah menanti kemunculan seorang mujahid atau pembaharu agama. Menurut kabar dari Rasulullah SAW, menjadi bakal diutus kepada umat sekali dalam 100 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus atau menghadirkan bagi umat ini, umat Islam, orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dan Tabrani. Dijelaskan oleh para ulama tafsir dan hadis, mujahid adalah seorang yang membawa pembaharuan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada urusan agama. Pembaharuan yang dimaksud di sini diartikan sebagai upaya menghidupkan kembali pengamalan ajaran agama Islam yang otentik. Kalau upaya mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sebenarnya dari apa yang telah banyak diselewengkan atau disalahi oleh umat Islam. Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir 100 tahun orang-orang yang akan mengajarkan sunnah Rasulullah SAW dan memberantas penyimpangan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sementara itu, Perut Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul 1001 Soal Keislaman yang patut Anda ketahui menjelaskan bahwa tugas menjadi sebagai pembaharuan dibutuhkan mengingatkan perjalanan sejarah, boleh jadi melupakan atau menyalahpahami ajaran agama. Di samping itu, masyarakat juga menuntut adanya intervensi itu yang tidak menyimpang dari prinsip dan teks-teks keagamaan. Oleh karena itu, kehadiran mujahid berperan untuk mengkualitasasikan ulang ajaran tersebut. Adapun yang dimaksud mengkualitaskan ulang dalam pengertian ini adalah menyegarkan kembali yang telah terlupakan, meluluskan yang keliru, memberi solusi dan memberi interpretasi baru tanpa menciptakan ajaran baru. Perhitungan akhir 100 tahun dalam hadis ini sendiri, menurut penjelasan sebagian ulama, yaitu dimulai dari waktu hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Adapun jumlah mujahid yang diutus dalam satu abad, di sini terjadi perbedaan pendapat. Sebagai besar ulama mengatakan
mujahid hanya satu orang dalam satu abad. Namun ulama ternama seperti Hajar al-Aqsalani, Ibnu Katsir, An-Nawawi, dan Ibnu Azhar al-Jasori menyatakan bahwa mujahid bisa jadi lebih dari satu orang alias beberapa orang dalam satu abad. Para ulama yang namanya disebutkan menafsirkan kata atau iyah dalam hadis Nabi tersebut sebagai kata yang bersifat umum yang bisa jadi mencakup perseorangan atau kelompok. Bahkan Imam An-Nawawi secara lebih inklusif menyatakan bahwa mujahid bisa jadi mencakup berbagai bidang seperti fikih, tafsir, hadis, dan alat, bahkan bisa pula bidang pergerakan, pendidikan, pemikiran, dan jihad. Progres Shihab sendiri selaku ulama tafsir kontemporer menyatakan bahwa tak mudah untuk menetapkan siapa mau jadi mujahid kepada tiap abad, sebab selain ada kemungkinan jadi tak hanya satu orang dalam satu abad, versi nama-nama mujahid dari setiap abad pun berbeda-beda. Ibnu Katsir dalam kitab Dalil Nubuwah menyebutkan menjadi mujahid kepada abad pertama Hijriah mencakup 14 nama. Tokoh lain lagi versi dari Imam As-Suyuti dalam potongan syair gubahnya, begitupun versinya dalam kitab yang berjudul Hujan, tapi di luar dari konteks beragam pendapat itu. Satu hal yang pasti adalah mereka yang diutus sebagai mujahid tentu bukanlah orang sembarangan. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang pilihan yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Sebab menurut Innova, untuk bisa dikategorikan sebagai mujahid, orang tersebut mesti memenuhi beberapa syarat khusus sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama. Di antaranya yaitu melampaui 100 tahun berlangsungnya dan menguasai seluruh cabang ilmu. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya-tanya, lantas mengapa para ulama seluruh dunia menanti mujahid di tahun 2024 jikalau ternyata perhitungan akhir 100 tahun dimulai dari tahun Hijriah. Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah alias tahun 1 Hijriah, bukankah syarat yang mesti dipenuhi harus melampaui 100 tahun sebagaimana pendapat Ibnu Ziyad? Dan bukankah tahun 2024 itu bertepatan dengan 1445 hingga 1446 Hijriah, yang itu berarti masih jauh dari kata akhir 100 tahun dari abad ke-15 Hijriah. Ternyata di sini ada ulama yang menghubungkan 100 tahun dimulai dari keruntuhan kekhalifahan Islam yang terakhir. Sebagaimana kita tahu, kekhalifahan Islam yang terakhir dalam sistem kepemimpinan khalifah yakni kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan ini runtuh pada tahun 1924 sejak berdiri pada tahun 1517 Masehi. Salah satu ulama yang memprediksi demikian ialah Wakil Sekjen Rubita Agama Palestina yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Awabidah. Sebagai mana diberitakan, selama di penjara di Israel, Abu Bakar Al-Wabidah mencoba melakukan riset mendalam
terkait hal ini dalam pijakan Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama ahli sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan bahwa insya Allah pada tahun 2024 mendatang akan terjadi Saifatul Islami. Dari hasil respeknya tersebut, Syekh Abu Bakar Al-Wahidah bahkan berani berasumsi kalau Indonesia bisa menjadi negeri memantik kebangkitan Islam global. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum majelis di Masjid Jogokarya, Yogyakarta saat beliau berkesempatan menyambangi Indonesia pasca bebas dari penjara Israel. Syekh Abu Bakar Al-Wahidah menuturkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk menjalankan agamanya ini kepada siapa saja yang dipilih. Di antaranya hamba-hambanya digenapkan untuk mereka syarat-syaratnya kalau Dia muliakan mereka dengan agama dan kejayaan itu. Pada Quran awal Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab mulai dari kepemimpinan Rasulullah SAW, Khulafaur Sayyidini, Khulafaur Rasidin, dan beberapa penguasa dahulu Umayyah, dan hasilnya agama ini jaya. Tetapi ketika para penguasa adalah itu beserta para pengawainya menyimpang, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencabut amanah itu dari mereka. Di masa berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bangsa Persia dari arah Khurasan. Mereka datang menyokong Daulah Abbasiyah. Penyangga utama adalah ini mulai dari Perdana Menteri keluarga Al-Baramika sampai panglima adalah dari kalangan orang Persia. Bagian banyak ulama dan cendekiawan daulah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan dari kalangan orang Persia. Namun ketika bangsa Persia berpaling dan menyimpang, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencabut amanah itu dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang Kurdi, puncaknya Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika mereka juga berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala alihkan amanah itu pada bekas-bekas mudah dari Asia Tengah yang disultankan di Mesir. Kudus gak bebas kalaupun di antaranya mereka ada orang-orang. Tapi ketika orang-orang Maulud ini juga berpaling, Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan amanah itu pada bangsa Turki. Usman Autogrov dan penurunannya, dan terkhusus Sultan Muhammad Al-Fatih ketika Daulah alias Mania ini berpaling juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut amanah itu dan ras-rasnya. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menunjukkan bangsa lain untuk memimpin penghijrahan Islam ini dengan mata yang buta karena siksaan penjara Israel. Syekh Abu Bakar Al-Wahidah mengarahkan wajahnya kepada majelis yang hadir sambil tersenyum dan berkata, sungguh di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalian adalah yang belum pernah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin penghijrahan agama Islam ini. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa
pembawa keajaiban. Kejadian akhir zaman akan datang dari arah timur dengan bendera-bendera hitam. Mereka dulu para ulama mengira yang dimaksud arah timur adalah Urasa dan Daulah Abbasiyah sudah menggunakan pemakaian itu dalam kampanye mereka menggulingkan Daulah Umayyad. Tapi kini kita tahu dunia Islam telah membentang dari Maroko sampai Maroke. Syekh Abu Bakar Al-Wihida pun berharap jika yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya tersebut itu adalah bangsa Muslim Indonesia. Beliau juga berpesan kaum Muslim tanah air bisa menghindari syarat-syarat tersebut agar layak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin peradaban Islam. Saudaraku yang beriman, adakah di antara kalian yang sudah tidak sabar menanti tahun 2024? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Wallahualam bissawab. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan bacaan dalam kata-kata atau menyebutkan nama, itu kesalahan dari hamba Allah ini yang tidak luput dari kesalahan. Kebenaran dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah mohon undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.